Alarm jam 5:30 membangunkanku. Bergegas diriku bangun mengambil handuk dan mandi. Kulihat istriku sedang menyiapkan sarapan dan bekal untukku. Saat aku melewatinya pun ia tak bergeming. Begitulah aktivitasnya setiap pagi, bangun sebelum subuh, memasak, menyiapkan bekal dan mengurus anak-anak. Selesai mandi aku bersiap-bersiap berangkat kerja. Kulihat tas bekal sudah siap di motor. Bergegas aku memakai sepatu dan pamit bekerja sambil mengeluarkan dompet dan memberikan 1 lembar 50.000 untuk uang belanja istriku. Istriku menerima tanpa komplain sambil senyum tipis. Setelah semua siap aku bergegas berangkat. Jarak kantor dan rumah hanya berkisar 10 menit. Dan seperti biasa setelah sampai aku absen dan lanjut bekerja seperti biasa. Saat jam makan siang tiba aku makan bekal buatan istriku yang dibuatnya dengan sepenuh hati. Setelah jam makan siang terlewati, aku lanjut bekerja sampai jam 4 sore. Di jam-jam seperti inilah biasanya aku mendapat pesan dari istriku yang menanyakan jam berapa aku pulang. Namun sudah 1 tahun ini, ia tak pernah lagi bertanya dan mengirimkan pesan itu. Selesai absen aku pulang mengendarai motorku. Sampai rumah seperti biasa istriku menyambutku dengan senyum seadanya lalu mengambil tas bekal yang ada di motor untuk dicucinya. Setelah melepas seragamku aku segera menemui anak-anak yang sedang bermain. Kuajak anak-anak bermain sebentar dan kulanjutkan rebahan sambil bermain handphone. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan maghrib berkumandang membangunkanku dari tidurku. Ternyata aku ketiduran sepulang kerja tadi. Setelah melaksanakan ibadah maghrib, aku lihat istriku sedang menyiapkan makan malam. Mau makan? Tanyanya dengan wajah datar. Ia mau, jawabku. Langsung ia ambilkan piring dan menuangkan nasi beserta lauk dan sayurnya. Kami makan bersama di atas meja makan tanpa bersua. Istriku hanya diam sambil menikmati makanannya. Hanya ada suara celoteh anak-anak yang mengisi keheningan ini. Setelah makan seperti biasa istriku mulai merapihkan alat-alat makan dan mencuci piring, begitu juga berberes dapur, dilanjut dengan menyiapkan bahan makanan esok hari. Dan aku hanya menemani anak-anak bermain sambil berseluncur ria di atas gadget. Sudah 1 tahun ini istriku menjadi pendiam, tak pernah mengeluh seperti tahun-tahun sebelumnya. Biasanya dia akan bercerita apa yang ia lalui hari ini, atau hanya sekedar mengeluh pegel-pegel atau tidak enak badan, dan hanya kutanggapi sekedarnya saja. Namun setelah sekian lama aku tak mendengar celotehannya, bahkan keluhannya pun tak pernah terdengar sama sekali. Namun aku sama sekali tidak berinisiatif bertanya karena aku merasa tidak ada masalah di antara kami. Bahkan ia tetap melayaniku seperti biasa, mengurus rumah beserta anak-anak dengan baik. Malam cepat berlalu, istriku mulai menidurkan anak-anakku. Setelah anak-anak tidur, ia biasanya menonton film kesukaannya atau sekedar bermain game, dan lagi-lagi aku asyik dengan gadgetku. Tak lama aku melihat semua sudah terlelap dan aku pun ikut tertidur. Esok paginya aku melakukan aktivitasku seperti biasa, dan seperti biasanya istriku sudah bangun pagi sebelum subuh untuk menyiapkan sarapan dan bekal. Lagi dan lagi ia tak bergeming saat aku melewatinya dan masih sibuk dengan aktivitasnya. Selesai bersiap-siap seperti biasa, tas bekal sudah tercantol di motor, dan aku pamit untuk berangkat kerja. Tak lupa sebelum berangkat ku berikan padanya 1 lembar uang 50.000 untuk belanja kebutuhan sehari-hari. 10 menit sampai kantor aku bergegas absen dan menyapa murid-murid yang mulai berdatangan karena pagi ini adalah jadwalku untuk menyapa murid yang datang. Ya, inilah pekerjaanku sebagai guru PNS di salah satu sekolah dasar dekat rumah. Pukul 07.00 bel sekolah berbunyi menandakan anak-anak harus masuk ke kelas masing-masing dan aku memulai kegiatan belajar mengajarku. Kring, kring, bel yang menandakan istirahat berbunyi. Setelah menutup pertemuan belajar mengajar, aku bergegas menuju ruang guru untuk beristirahat sambil memeriksa gadgetku. Ada banyak pesan yang masuk, salah satunya dari istriku. Tumben dia kirim pesan, batinku bergumam dan ku buka untuk melihat isi pesannya. Susu habis, nanti tolong belikan, uangnya tadi tidak cukup. Seperti itu bunyi pesannya, singkat dan padat. Iya, nanti dibelikan, balasku. Setelah itu tak ada jawaban lagi. Biasanya di saat jam istirahat seperti ini, aku menelepon istriku via video call hanya untuk sekedar menanyakan kabar anak-anak, karena saat berangkat kerja tadi anak-anak belum bangun. Namun akhir-akhir ini sudah jarang kulakukan karena banyaknya pekerjaanku.
Banyaknya pekerjaan membuat waktu berlalu begitu cepat dan tibalah saat makan siang. Aku makan bekal buatan istriku. Ketika aku buka isinya hanya tempe goreng dan tumisan sayur. Gak ada ikan atau lauk lainnya, gumamku. Langsung kututup kotak bekal dan aku bawa ke kantin, siapa tahu ibu kantin masak lauk enak. Sesampainya di kantin aku memesan lauk pauk yang kumakan dengan bekalku. Masa uang 50.000 gak bisa sih beli ikan atau ayam, keluhku dalam hati. Selesai makan aku kembali mengerjakan pekerjaanku. Waktu berlalu begitu cepat. Tepat jam 15:42 aku bergegas absen dan pulang. Sebelum pulang aku mampir sebentar untuk membelikan pesanan istriku tadi pagi, membeli susu formula untuk anak-anak. Setelah mendapatkan apa yang dibeli aku bergegas pulang ke rumah. Sampai di rumah seperti biasa istriku menyambut dengan senyum biasanya sambil mengambil tas bekal dan susu yang baru saja aku beli. "Anak-anak kemana kok sepi?" tanyaku. "Ada lagi pada tidur," jawab istriku seadanya. Setelah berganti pakaian aku langsung merebahkan diriku di kasur tepat di samping anak-anak tidur. Tak butuh waktu lama mataku pun terpejam. Suara riuh renyah membangunkanku. Ternyata suara anak-anak selesai mandi dan sedang dipakaikan baju oleh ibunya sambil bercanda. Aku terbangun dan terduduk sambil menatap anak-anak. Sadar kalau aku sudah terbangun, anak-anak mulai mengajakku bermain. "Adek, kakak, ayo makan," panggil istriku pada anak-anakku. Aku dan anak-anak bergegas ke dapur untuk menyantap makan malam. Seperti biasa kami makan dengan menu sederhana sayur bening, tempe, telur dan sambal. Tanpa aba-aba pun istriku menyiapkan piring dan menuangkan nasi beserta lauk dan sayur untukku. Setelah makan malam istriku melanjutkan aktivitasnya berberes dapur, dan aku pun lanjut bermain bersama anak-anak di kamar sambil sesekali aku membuka gadgetku dan berseluncur di sosial media. Tepat pukul 10 malam anak-anak sudah tertidur, begitupun dengan istriku, tapi aku masih sibuk dengan layar ponselku sambil melihat-lihat YouTube. Karena suasana yang sunyi dan senyap akhirnya membuat diri ini ikut mengantuk dan akhirnya aku pun menyusul untuk tidur dan menghantarkanku ke dalam mimpi yang indah. Beberapa kali aku mendengar anakku yang paling kecil merengek dan terbangun minta susu. Lagi-lagi diri ini malas untuk menanggapinya dan memilih berpura-pura tidak mendengar agar tidurku tidak terganggu karena besok aku harus bangun pagi dan berangkat bekerja. Toh lagian juga ada ibunya yang pasti bangun untuk buatin susu. Tepat pukul 4 alarm ponsel berdering membangunkanku dan aku mulai menyiapkan sarapan dan bekal untuk suamiku. Beginilah aktivitasku setiap harinya, bangun pagi-pagi memasak, mengurus rumah, mengurus anak-anak selama 24 jam non-stop. Terkadang aku tidak bisa tidur hanya karena memikirkan pekerjaan rumah yang entah kapan cepat selesai, apalagi ada anak-anak kecil yang setiap harinya bermain dan mengacaukan setiap sudut rumah. Belum lagi menghadapi anak-anak yang terkadang suka tantrum, sungguh lelah luar biasa. Namun aku bisa apa? Tempat mengeluh pun tidak ada, aku hanya biasa diam dan sibuk dengan pikiranku sendiri. Mengeluh pada suami pun tiada guna, karena setiap aku mengeluh dia hanya menanggapi sambil bermain ponsel. Selesai membuat sarapan dan bekal aku langsung menaruh tas bekal di cantolan motor suamiku agar ia tidak lupa membawanya. Seperti biasa sebelum berangkat kerja, ia memberikanku selembar uang 50.000 untuk belanja sehari-hari. Rasanya aku ingin komplain, tapi lagi-lagi aku berpikir gak ada gunanya komplain, toh gak bakal ditambahin juga. Jadi ku terima uang itu dengan ikhlas. Bukannya diri ini tidak bersyukur menerima lembaran uang itu setiap harinya. Tapi aku merasa pusing bagaimana cara aku memutar otak agar uang 50.000 cukup untuk belanja dan jajan anak. Apalagi kalau beras di rumah atau air galon di rumah ikut habis, aku jadi bingung mana yang harus kudahulukan. Kalau saja aku tidak punya malu, aku sudah meminjam uang kepada orang tuaku untuk menutupi kebutuhan yang mendadak habis. Namun aku tidak lakukan karena aku masih menghargai suamiku. Aku takut orang tuaku tahu berapa nominal nafkah yang diberikan suamiku. Untungnya saja aku selalu menyimpan sisa-sisa uang belanja yang aku tabung dikit demi sedikit untuk pegangan sewaktu-waktu suamiku tidak memberikan uang. Rasanya ingin sekali bekerja untuk mendapatkan uang sendiri, jadi kalau butuh apa-apa aku nggak perlu ngemis ke suamiku. Sayangnya aku punya 2 anak kecil yang harus aku asuh dan tak bisa aku tinggalkan. Aku tidak mau mereka tumbuh tanpa aku sebagai ibunya, dan lagi suamiku yang tidak memberikanku izin bekerja karena pastilah takut anak-anak tidak ada yang mengurus.
dan tidak mau aku membagi beban pekerjaan rumah padanya. Aku hanya bisa mengalah dan diam, ku terima semua yang ia beri masalah zolim atau tidaknya itu bukan urusanku, biarlah itu menjadi urusan dirinya dengan Tuhannya, toh dia juga mengerti agama dan rajin pergi mengaji ke sana kemari. Aku tak mau ambil pusing ribut karena urusan uang terus. Karena aku pun trauma dengan perkataan mertua saat aku mengadukan hal ini pada mertua. Sungguh jawabannya sangat membuatku tercengang. Emang kita orang kaya ngasih uang langsung seabrek? Kata-kata itulah yang terus terngiang di kepalaku, padahal aku tidak pernah menuntut nafkah jutaan, aku hanya minta sesuai kebutuhan rumah, bahkan untuk mempersolek diri ini pun tidak terfikirkan olehku. Sambil menunggu anak-anak bangun, aku membuka ponselku, entah mengapa hari ini aku ingin melihat foto-foto di dalam galeriku. Aku melihat beberapa foto pada zaman gadis dulu. Aku sangat merindukan sosok diriku yang saat dulu menjadi seorang independent woman. Bonusku yang bisa mencapai jutaan rupiah tiap bulannya biasa aku gunakan untuk merawat diri seperti ke salon, facial di klinik kecantikan, membeli makeup yang mahal, dan membeli baju yang kusuka, berbanding terbalik saat ini yang selalu menggunakan daster sambil mengurus rumah dan anak-anak setiap harinya. Jangankan untuk mengurus diri sendiri, sekedar ingin makan bakso saja aku harus menunggu suamiku pulang karena uang yang ia berikan tidaklah cukup, itu pun kalau ia PK. Namun lagi-lagi dalam hati ini selalu meyakinkan diri sendiri untuk tidak mengeluh karena aku takut jika tidak mensyukurinya maka rezeki suamiku akan seret dan selalu merasa kekurangan. Biarlah Tuhan yang mengurusnya. Setelah beberapa menit aku sibuk dengan ponselku, anak-anak mulai terbangun dari tidurnya dan kupeluk mereka sambil menunggu mereka melek 100%. Setelahnya aku basuh wajah mereka satu persatu dan kuajak mereka keluar untuk menikmati udara segar sambil belanja kebutuhan makanan. Setelah membeli beberapa kebutuhan makanan, aku mengajak anak-anak untuk kembali pulang. Sesampainya di rumah aku menyiapkan sarapan untuk anak-anak. Selesai sarapan aku pun memandikan mereka dan membiarkan anak-anak menonton kartun kesukaan mereka. Di saat seperti inilah aku baru bisa beristirahat sejenak, sekedar rebahan. Andai saja aku punya tempat untuk berkeluh kesah mungkin aku tidak akan sepenat ini, gumamku. Tak lama rebahan aku teringat akan belanjaan yang belum sempat aku bereskan. Aku mulai merapihkan belanjaan dan memasukkannya ke dalam kulkas sambil menghitung uang kembalian belanja hari ini. Alhamdulillah ada sisa 10.000, aku bisa tabung untuk dana darurat pribadiku. Sambil senyum kegirangan, ku taruh uang ke dompet dana pribadiku sambil menghitung berapa uang yang sudah terkumpul. 150, 170, 200. Wah, udah segini banyak yang terkumpul dalam 2 bulan ini. Tukasku sambil menaruh kembali uang ke dalam dompet dan memasukkannya ke dalam selipan baju. Uang ini aku sengaja kumpulkan untuk dana darurat jika sewaktu-waktu suamiku tidak memberiku uang atau ada kebutuhan rumah yang mendadak. Namun di sisi lain ingin sekali aku gunakan untuk membeli barang yang sangat aku inginkan. Lagi-lagi aku harus mengesampingkan keinginanku. Aku mulai menabung dana darurat sejak percekcokan antara aku dan suami. Aku ingat betul saat itu suamiku tidak meninggalkan uang untuk membeli makan dalam seminggu, ia hanya meninggalkan uang 50.000. Bahkan aku sudah mengirim pesan kepadanya untuk mentransfer uang tapi tidak ada balasan darinya. Posisiku juga sedang hamil anak kedua dan mempunyai anak 1,5 tahun. Alhasil waktu itu aku harus pinjam ke teman dekatku karena beras di rumah ataupun telur sudah tidak ada. Setelah mendapat pinjaman sebesar 100.000, aku langsung membelanjakan uang tersebut untuk membeli beras dan mie instan karena aku takut uang tersebut tidaklah cukup sampai seminggu. Aku tidak pernah memberitahu hal ini kepada orang tuaku karena aku takut kalau sampai mereka sedih ataupun kecewa. Begitulah seorang istri mampu menutupi kesalahan suaminya di depan orang tuanya, namun suami tidak mau menutupi kesalahan istri di depan keluarganya sendiri. Jika saja istri salah, maka suami ikut menyalahkan istri dan akan ikut mengolok-olok bersama keluarganya. Namun aku sadar siapalah aku? Aku hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan yang akan terus dipandang sebelah mata. Padahal sebelum menikah suamiku berjanji bahwa ia yang akan mencari nafkah sedangkan aku cukup tunggu di rumah. Kukira aku akan diratukan, ternyata hanya halusinasiku saja. Pagi ini aku terbangun seperti biasa dan melakukan aktivitas biasanya.
Setelah menyiapkan bekal dan sarapan, tiba-tiba anak pertamaku terbangun sambil menangis dan minta untuk digendong. Saat ku gendong kurasakan hawa panas pada tubuhnya. Wah, si kakak demam nih kayaknya, batinku. Cepat-cepat ku buatkan susu untuk tambahan energi dan ku berikan sepotong roti untuk sarapannya. Setelah sedikit sarapan, anakku meminta untuk ditidurkan lagi. Sembari tidur ku cek suhu tubuhnya dengan termometer. 37,5 derajat, begitu angka yang keluar di layar termometernya. Ya sudah, kalau naik lagi nanti akan ku bawa ke puskesmas, batinku. Belum lama tertidur, anakku mulai merengek kembali. Ku sentuh keningnya, suhunya makin naik. Ku cek kembali dengan termometer, kali ini angka menunjukkan 38,5 derajat. Aku bergegas membawanya ke puskesmas yang tak jauh dari rumah. Ini ya Bu, obatannya, paracetamol diminum 31. Semoga cepat sembuh ya Bu anaknya. Terima kasih ya Dok. Selesai berobat aku bergegas pulang, namun sebelum pulang ku sempatkan untuk membeli beberapa camilan untuk anakku untuk berjaga-jaga kalau dia tidak mau makan. Sesampainya di rumah ku minumkan obat yang diberikan dokter pada anakku. Tak lama setelahnya ia pun tertidur. Menidurkan si kakak sudah selesai, saatnya ku jemput anakku yang paling kecil di rumah tetangga. Akhirnya kehektikan pagi ini telah berlalu dan aku bisa beristirahat. Ku ambil ponselku untuk mengabarkan suamiku. Abizar demam, tulisku dengan singkat. Sudah dibawa ke dokter? Balasnya. Sudah tadi pagi, balasku untuk mengakhiri pesan. Waktu sangat cepat berlalu. Semakin malam suhu Abizar tidak kunjung turun, membuatnya selalu terbangun dari tidurnya. Ku cek kembali suhu tubuhnya, kali ini angka menunjukkan 39,8 derajat. Pantas saja selalu terbangun, mungkin badannya terasa tidak enak. Kubangunkan suamiku. Pak, bangun, ini anaknya demamnya makin tinggi. Ucapku sambil membangunkannya. Ia hanya menaruh telapak tangannya di atas kening Abizar dan hanya diam tak berkomentar apapun. Kasih obatnya aja lagi mah, ucapnya sambil melanjutkan tidurnya kembali. Esok pagi pun tiba. Kali ini aku tidak menyiapkan sarapan ataupun bekal seperti biasa karena aku lelah menjaga anakku yang sedang sakit. Aku mau bawa Abizar ke rumah sakit, tolong tinggalin ongkosnya. Ucapku sebelum suamiku berangkat. Tunggu aku pulang aja, nanti kita bawa ke rumah sakit, ucapnya kembali. Mau nunggu berapa jam lagi Mas? Suhunya hampir 40 derajat loh, mau nunggu sampai anaknya kejang? Ya udah, nanti aku tinggalin uang untuk ongkosnya, jawabnya. Terdengar suara motor suamiku pergi. Kali ini aku tidak mengantar keberangkatannya seperti biasa, karena sibuk mengurus si kakak dan adik. Setelah selesai bersiap-bersiap, kuambil uang yang ditinggalkan suamiku sebesar 200.000 dan bergegas memesan ojek online. Tujuan pertama adalah rumah orang tuaku karena aku harus menitipkan anakku yang kecil agar tidak repot nantinya. Usai menitipkan si kecil, aku pamit untuk langsung berangkat ke UGD terdekat. Setibanya di UGD dan melakukan pendaftaran, anakku mulai ditangani oleh dokter. Aku menjelaskan semuanya pada dokter, dan dokter pun menyarankan agar anakku dirawat inap karena panasnya mencapai 40 derajat. Aku pun meminta waktu untuk berdiskusi oleh suamiku. Aku mengambil ponselku dan mencoba menelpon suamiku, namun tak kunjung diangkat. Gimana Bu? Anaknya dirawat saja ya karena sudah dehidrasi ringan? Dokter di depanku berkata. Ya udah Dok, yang terbaik aja buat anak saya. Jawabku. Ya udah Bu, ini saya buatkan suratnya, tolong diurus ke bagian administrasi rawat inap ya Bu. Setelah pengurusan administrasi selesai, aku harus menunggu di UGD untuk masuk ke kamar yang kosong. Pring, pring. Notif pesan masuk membuyarkan lamunanku. Ada apa? Tadi aku sedang mengajar. Pesan dari suamiku. Gak apa-apa, Abizar harus dirawat inap, sudah kuurus administrasinya, tinggal menunggu kamar kosong, balasku. Oh ya sudah kalau begitu, balasnya lagi. Baru ingat kalau saja aku dan anakku belum minum sama sekali, pantas saja tenggorokanku sakit. Suara keroncongan di dalam perut pun mulai terdengar. Mumpung anakku belum pasang infusan, aku bawa ia menuju kantin untuk membeli beberapa makanan untuk sarapan dan stok air. Totalnya jadi 99.000 ya Bu, kata si kasir.
Aku pun membayarnya sambil membatin perasaan belinya cuman beginian deh kok ya mahal banget. Kembalinya 1.000 ya bu, kata kasir sambil memberikan struk dan kembalian. Sambil berjalan kembali ke UGD aku melihat struk tadi kalau ada salah hitung aku bisa komplain segera. Namun alangkah terkejutnya diri ini saat melihat struk kantin tersebut. Apaan ini bakwan harganya 8.000? Lontong 10.000? Puding jeli sekecil ini harganya ke 8.000? Pajak kantinnya mahal kali ya sampai harga gorengan aja mahal banget. Ucapku dalam hati. Akhirnya aku mendapat informasi bahwa kamar anakku telah siap, setelah pasang infus aku diantar susternya untuk ke kamar. Sesampainya di kamar aku mengabarkan orang tuaku untuk menitipkan adiknya Abizar untuk 3 hari ke depan karena kakaknya harus rawat inap. Orang tuaku pun mengiyakan sambil mendoakan kesembuhan Abizar. Setelahnya aku mengirim pesan kepada suamiku. Abizar udah masuk kamar, nanti tolong antarkan keperluan seperti baju dan lain-lainnya. Status terkirim. Tak lama ada balasan masuk. Ia di kamar apa nanti sepulang kerja aku ke sana. Nama kamarnya Melati 126 balasku. Kok rasanya badan ini tidak enak ya, tenggorokan mulai sakit. Mataku rasanya panas. Sepertinya aku ikut kelelahanku cek suhu tubuhku menggunakan termometer yang kubawa dari rumah. Kutaruh termometer itu di bawah ketiak 1 menit kemudian hasil termometer menunjukkan angka 38,5 derajat. Pantas saja aku merasa menggigil, ternyata aku ikutan demam. Kurebahkan diriku di samping Abizar karena lelah dan rasa tak enak pada badan. Derti, ada suara panggilan masuk dari ponselku. Kuangkat panggilan tersebut. Halo, kenapa mas? Jawabku. Ini aku udah sampai di rumah sakit, jawabnya. Ya sudah, langsung saja ke kamar, udah aku kasih tahu kan nama kamarnya. Oke, jawab suamiku mengakhiri pembicaraan. Kriet, terdengar suara pintu terbuka. Syucut, jangan berisik, anaknya lagi tidur. Ucapku pada suamiku. Nih titipan keperluan kamu sama Abizar sambil menyodorkan tas tangan. Iya, terima kasih, ucapku sambil menerima tas tangan tersebut. Kamu gak bawa makanan? Tanyaku kembali pada suamiku. Gak, soalnya kamu tadi gak bilang jadi aku gak beli deh, jawabnya. Oh, ucapku singkat. Emangnya kamu belum makan? Tanyanya kembali. Belum, jawabku sambil merapihkan baju-baju ke dalam lemari. Ya udah kalau gitu kamu gantian jaga Abizar sebentar, aku mau ke bawah beli makanan, ucapku kembali. Gak usah, biar aku aja yang turun. Nanti kalau Abizar bangun nangis repot, aku gak bisa dieminnya. Jawabnya. Ya udah, aku titip nasi goreng aja yang murah, jawabku singkat. Heran apa-apa harus dikasih komando deh. Masa gak peka kalau istrinya belum makan? Ujarku dalam hati. Sungguh aku merasa heran selama ini, mulai dari makanan, pakaian dan segala hal yang dia butuhin aku selalu siapin tanpa dia minta. Giliran aku sekedar makan saja harus diminta. Apa iya semua laki-laki gak sepeka itu? Masa iya gak ada timbal baliknya perhatian sedikit atau apa, kayak masa hal sepele kayak gitu aja harus dibilangin? Nih nasi gorengnya, suamiku menyodorkan sebuah bungkusan styrofoam. Makasih, sambil menerima bungkusan itu. Dan aku mulai menyantap nasi goreng tersebut, namun rasanya tidak nafsu makan. Bukan karena aku tidak menghargai suamiku, tapi karena tenggorokanku yang sakit dan rasa tidak enak di badan. Setelah menyantap beberapa suap, ku taruh kembali nasi goreng itu ke atas meja. Kenapa gak dihabisin? Tanya suamiku. Gak nafsu makan? Aku lagi gak enak badan juga. Jawabku sambil mengetes kepekaannya. Tapi ternyata memang suamiku tidak peka. Aku berharap apa darinya, dasar bodoh. Waktu menunjukkan jam 20:30 suamiku pamit pulang, ingin istirahat karena besok harus bekerja. Aku pun mengiyakannya agak dongkol. Kenapa sih dia gak perhatian, udah tahu istrinya gak enak badan juga dia malah mentingin dirinya sendiri. Aku juga lelah, butuh istirahat. Setelah menidurkan anakku, aku merasa sangat tidak enak badan, suhu badanku makin panas. Aku beranjak ke lemari untuk mengambil kain apa saja yang bisa digunakan untuk mengompresku. Sinar matahari yang masuk lewat jendela membangunkanku.
Rasanya badan ini agak enakan sehabis dikompres. Aku harus berjuang sendirian untuk mengurus anak dan diri sendiri. Jujur diri ini masih dongkol akan sifat acuhnya suamiku. Harusnya dia paham jikalau istrinya ini sedang sakit juga, kenapa dia gak menawarkan diri untuk berjaga malah mementingkan dirinya sendiri. Cukup lama aku merasa dongkol, aku mengambil ponselku dan mengiriminya pesan. Mas, kapan kamu kesini lagi? Nanti sore, balasan dari pesannya. Apa nanti sore? Apa dia nggak tahu kalau aku di sini butuh makan? Apa dia nggak tahu kalau aku nggak bisa ninggalin anak batita di kamar sendirian? Heran deh kenapa ya dia nggak pernah gitu. PK harusnya kan dia bangun lebih pagi, belikan sarapan sebentar untukku, baru berangkat ke kantor, toh jarak rumah ke rumah sakit dan kantor kan dekat. Terus aku makannya gimana? Ku balas pesannya lagi. Kamu beli sendiri kan, bisa tinggal turun 1 lantai atau makan berdua aja dulu sama Abizar, balasnya lagi dengan santai. Bagaimana bisa aku meninggalkan batita di kamar sendirian untuk membeli makanan keluar? Mau ku tinggal takut nangis, mau ku titip ke suster, anakku takut suster. Sedangkan ia tidak meninggalkan uang untuk aku membeli makan. Astaga. Untungnya aku selalu punya uang darurat, kalau dia gak ninggalin uang dan aku gak punya uang, bisa-bisa aku kelaparan di sini. Setelah membangunkan Abizar, menyuapinya makan dan membersihkan dirinya, aku cepat-cepat menidurkannya kembali. Setelah Abizar tertidur, secepat kilat aku pergi ke kantin rumah sakit yang berada di lantai ketiga. Aku membeli nasi kuning dan sebotol jus untuk Abizar. Gak apa-apa deh, mahal daripada aku kelaparan, gumamku. Berapa mbak totalnya, tanyaku pada kasir. Semuanya jadi 30.000 ya bu. Ini ya mbak, sambil menyodorkan uang 30.000. Setelah membayar aku cepat-cepat pergi dan berlari menuju kamar anakku. Untunglah dia tidak terbangun, mungkin karena pengaruh obat jadi anakku tidur pulas. Sehabis memastikan Abizar masih tidur dan selang infusan masih aman, langsung saja ku santap nasi kuning seharga 20.000 itu. Dertit, ada sebuah panggilan dari suamiku. Sudah jadi beli makan? Tanyanya. Udah, jawabku singkat. Aku udah di depan rumah sakit nih, mau titip sesuatu? Tanyanya kembali. Gak usah, jawabku ketus. Kenapa gak dari tadi dia menawariku untuk membeli makan, harus diminta dulu baru jalan. Untungnya aku ini sudah terbiasa diacuhkan, jadi otakku juga sudah terbiasa berputar. Aku yakin semua istri pasti kesal jika diperlakukan seperti ini. Memanglah apa yang bisa aku harapkan dari suamiku. Toh selama ini aku sudah terbiasa bertahan sendirian. Terdengar suara pintu terbuka dan suara langkah kaki memasuki ruangan. Aku hanya menatap suamiku dan melengos karena aku masih kesal. Katanya kesini bisanya sore, kenapa datang? Tanyaku dengan nada kesal. Katanya kamu lapar jadi aku kesini, ternyata udah beli makanan. Jawabnya lagi. Aku bilang kan gak usah. Harusnya tak perlu bertanya pun kamu PK dong. Ucapku sambil memutarkan bola mataku kepadanya. Itu nasi kuning beli di mana? Tanyanya lagi memecah keheningan. Kantin rumah sakit, jawabku. Berapa harganya? Tanyanya kembali. 20.000. Aku kembali menjawab. Mahal banget, sekecil itu 20.000, harusnya kamu beli keluar aja makanan di pinggir jalan rumah sakit kan lebih murah, omelnya. Kalau aku keluar yang jaga anaknya siapa? Lagian kamu yang harusnya PK, istrimu kamu biarkan kelaparan sedangkan istrimu juga sedang sakit. Aku di sini berjaga dan mengurus Abizar sendirian. Kamu hanya menjenguk sore dan jam 8 kamu pulang dengan alasan capek dan mengantuk. Dan lagi kamu menyuruhku untuk membeli makanan sendiri, ninggalin uang aja nggak. Untungnya aku punya pegangan, kalau nggak apa aku harus menahan lapar di sini sampai kamu datang. Cerocosku padanya. Benar-benar dia membuatku kesal, sudah tidak PK pakai protes lagi. Coba kalau dia yang di posisiku, apa dia sanggup? Tak lama suamiku pamit untuk kembali ke kantor dan bilang sore akan kembali. Aku pun mengiyakan, lebih baik ia di kantor daripada di sini, hanya membuatku kesal karena tidak kepekaannya. Sore pun tiba, setelah mengurus Abizar ku setel TV kartun kesukaannya agar anakku tidak bosan.
Tak lama suamiku datang menjenguk lagi-lagi dengan tangan kosong. Kukira ia akan membawa sesuatu, entah itu gorengan untuk cemilan atau makanan lain, ternyata tidak sama sekali. Daripada kesal di sini, aku memintanya untuk gantian menjaga Abizar karena sudah 2 hari aku tidak mandi dan mau pulang untuk mandi dan berganti pakaian. Awalnya ia tidak mau karena takut Abizar nangis, namun setelah kupaksa akhirnya ia setuju. Aku pun pulang dengan memesan ojek online. Sesampainya di rumah, benar dugaanku, rumah berantakan, cucian piring tidak dibereskan, nasi basi di dalam rice cooker, sayur basi di atas kompor, sampah tidak dikeluarkan, baju kotor tidak dicuci. Ya Tuhan, apalagi ini, kenapa ia tidak mau sedikit pun membantu membereskan, padahal ia pulang ke rumah belum larut malam, harusnya ia bisa membantu sedikit berberes rumah. Akhirnya dengan tenaga sisa aku mulai membereskan rumah, mulai dari mencuci baju. Untunglah ada mesin cuci jati, sambil menggiling baju aku bisa mencuci piring. Cucian piring selesai, baju yang berserakan sudah aku bereskan, sampah sudah ku keluarkan, tinggal membilas pakaian. Kubilas pakaian dan kurendam pewangi, lalu ku tinggal mandi dan pekerjaan rumah telah selesai. Kalau saja aku tidak pulang, pastilah rumah ini akan bau sampai aku pulang dari rumah sakit. Gumamaku. Memastikan rumah sudah rapih dan mematikan listrik yang tidak aku gunakan, aku bergegas memesan ojek online untuk kembali ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, aku membeli beberapa makanan karena aku lapar dan perlu mengisi tenaga. Sampainya di ruangan kamar anakku, aku berbicara dengan suamiku. Mas, kalau aku tidak ada di rumah, aku minta tolonglah rapihkan rumah sebisa mungkin, mencuci piring misalnya, banyak makanan basi rumah jadi bau. Pintaku dengan nada pelan. Iya, jawab suamiku singkat. Entah apakah ia benar-benar mendengarkan atau hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Sejujurnya aku berpikir, apa semua laki-laki seperti ini? Karena di keluargaku selalu dididik mau itu laki-laki ataupun perempuan harus paham akan pekerjaan rumah. Awal setelah lahiran pun aku sangat kaget, suamiku benar-benar tidak paham apa yang harus ia lakukan, bahkan hanya sekedar mencuci baju saja harus diingatkan orang tuaku. Pada saat itu aku lahiran caesar, jadi di awal minggu luka di perut masih basah dan tidak bisa melakukan pekerjaan berat. Akhirnya setelah seminggu operasi caesar, aku memaksakan diriku untuk mencuci baju karena aku tidak enak pada adik-adikku, pastilah beban mereka akan bertambah, namun aku diomeli oleh ibuku. Kamu ngapain nyuci baju? Kamu baru seminggu loh selesai operasi, belum kering banget. Nyari penyakit aja, minta tolong sama suamimu itu sana. Omel ibuku. Dia lagi istirahat bu, gak apa-apa, cuciannya cuman dikit kok, jawabku pelan. Terserah kamu deh Rena, nanti kalau ada apa-apa kamu sendiri juga yang ngerasain, ucap ibuku sambil marah. Aku mengingat kejadian itu kembali, masa dimana aku terkena baby blues 2 minggu pasca melahirkan. Aku harus mengerjakan pekerjaan rumah sendirian tanpa bantuan suamiku. Aku sering menangis tiap malam karena kelelahan mengurus anak dan rumah. Bahkan 3 bulan pasca melahirkan, di mana aku sering bergadang dan kelelahan dan emosiku mulai memuncak. Diawali dengan lelahannya, aku seharian mengurus anak yang rewel karena demam, usai imunisasiku gendong seharian sampai pekerjaan rumah terbengkalai, cucian piring menumpuk, belum makan padahal aku menyusui, namun suamiku sibuk bermain game setelah pulang kerja. Kamu bisa gak sih bantu aku sedikit aja? Anak seharian rewel gantian gendong atau jaga ke aku belum makan dari tadi, harusnya kamu PK dong, kasih aku waktu untuk istirahat. Omelku padanya dengan nada yang sinis. Ya aku harus bantu apa? Anaknya maunya juga sama kamu, jawabnya sambil berlalu. Kamu ini bapaknya bukan sih? Kalau anak gak mau sama kamu, sampai kapan kamu menghindar ngurus anak? Lagian gendong bentar ke, aku juga mau istirahat dan makan, jawabku lagi dengan amarah yang sudah setinggi gunung Merapi. Nyesel aku nikah sama cewek stres, jawabnya asal. Apa kamu bilang cewek stres? Yang bikin aku stres ya kamu. Istri abis melahirkan gak pernah dibantu diringankan pekerjaannya. Kok mau-maunya punya anak dari perempuan stres sih? Cerocosku lagi. Kalau kamu bilang aku stres, kamu harus ingat aku yang bertaruh nyawa untuk melahirkan darah dagingmu. Hidup dan matiku dipertaruhkan di atas meja operasi, Mas. Harusnya kamu sadar itu. Sambil pergi berlalu. Mah,
Panggilan itu membuyarkan lamunanku. Tak berasa air mata menetes, entah mengapa aku tidak pernah bisa melupakan kejadian itu, bahkan tidak pernah bisa memaafkannya. Kejadian itu terus terngiang-ngiang di kepalaku. Ada apa, Pak? Tanyaku sambil menoleh ke arah suamiku. Tadi dokter bilang besok Abizar udah bisa pulang, jawabnya. Oh syukurlah kalau begitu, jawabku kembali. Aku mau keluar cari makan, kamu mau titip apa, Mah? Tanya suamiku. Apa aja terserah, jawabku lagi. Bab V.